Halo semuanya, selamat datang di podcast komunikasi. Nama aku Janatun Naim. Nama aku Tasya Irawan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu topik yang menarik nih, yaitu tentang literasi digital, konsep, tren, dan tantangan di era digital. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang bingung atau tidak tahu sama sekali apa sih literasi digital itu. Literasi digital merupakan kemampuan atau kecakapan seseorang menggunakan media digital. Karena mungkin masih banyak orang di luar sana yang tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan media digital. Makanya perlu diberikan sebuah literasi digital. Pemanfaatan literasi digital bisa dilakukan melalui pemanfaatan media sosial yang ada, seperti menjadi influencer, YouTuber, dan membuka usaha online shop. Media sosial juga bisa menjadi wadah untuk kita menggali kreativitas. Betul banget, sekarang dalam menjalani kehidupan pasti menggunakan teknologi digital. Misalnya saja dulu anak-anak kalau bermain pasti di luar bersama teman-temannya. Nah sekarang anak-anak justru bermain sendiri dengan gadgetnya. Nah hal tersebut dapat memberikan dampak pada anak-anak, bisa positif atau negatif. Sehingga perlu dihadirkan sosok orang yang dapat membimbing anak-anak dalam menggunakan media digital, yaitu orang tua. Nah benar banget tuh, apalagi saat ini media digital itu sudah banyak digunakan oleh anak-anak dan generasi muda. Maka dari itu sangat diperlukan tuh peran orang tua dalam mendampingi anaknya dengan cara menanamkan etika di era digital. Peran orang tua juga diperlukan untuk mendampingi anak-anaknya dengan cara meminta anak-anak untuk tidak mengunci tampilan akunnya agar bisa selalu dipantau dan mengingatkan anak-anak untuk menghindari tontonan yang tidak sesuai dengan usianya. Betul banget, penggunaan perangkat digital pada anak harus menjadi peran orang tua. Ada beberapa bentuk pengawasan penggunaan perangkat digital pada anak, yaitu satu, terapkan jadwal penggunaan perangkat digital saat di rumah. Yang kedua, orang tua harus mengerti situs apa atau media sosial apa yang digunakan oleh anak. Yang ketiga, orang tua harus tahu aplikasi yang berdampak positif pada anak. Yang keempat, dampingi anak saat bermain media digital. Yang kelima, gunakan perangkat digital bersama saat dipinjamkan kepada anak. Yang keenam, memonitor aktivitas dunia maya anak serta memfilter situs-situs yang tidak baik untuk anak. Dan yang paling penting, mengajak anak untuk beraktivitas di luar bersama-sama. Sebab jika anak-anak tidak didampingi saat menggunakan media digital, maka akan berdampak negatif pada dirinya, yaitu tumbuh menjadi pribadi yang egois dan sulit bergaul. Perkembangan otak anak tidak seimbang, kesulitan mengenali emosi, perkembangan bahasa pada anak dapat tertunda, aktivitas fisik anak jadi berkurang karena terlalu sering bermain di perangkat digital, serta dapat jadi sering menahan lapar, haus, dan keinginan lainnya yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Namun, di balik efek negatifnya, media digital juga ada efek positifnya loh untuk tumbuh kembang anak, asalkan mereka didampingi oleh pengawasan orang tua yang baik. Apa tuh? Beberapa efek positifnya yaitu anak-anak dapat menambah kosakata melalui siaran yang mereka tonton, dapat menumbuhkan sikap peduli dan berbagi untuk anak-anak, dan bisa juga menjadi wadah belajar untuk anak-anak sehingga dapat meningkatkan imajinasi anak. Nah, setelah kita membicarakan soal konsep, efek positif dan negatif dan segala macam tentang literasi digital, selanjutnya kita membicarakan tentang media sosial favorit warganet di Indonesia. Apa aja tuh? Kamu tahu nggak ada terdapat 106 juta pengguna aktif media sosial atau 40% dari total populasi di seluruh Indonesia itu menggunakan media sosial. Wah, banyak juga ya. Iya, 77% pengguna internet mengakses media sosial setiap hari. Dan rata-rata berselancar di media sosial itu selama 3 jam 16 menit. Sebanyak 62% itu menggunakan smartphone, 16% menggunakan komputer, dan 6% menggunakan tablet. Nah, media sosial yang paling sering dikunjungi untuk di YouTube di Indonesia ada 113 juta dan di dunia ada 1,5 miliar. Di Twitter ada 24 juta, sementara di seluruh dunia ada 328 juta. Untuk di Instagram ada 45 juta di Indonesia dan di dunia ada 700 juta. Untuk di Facebook di Indonesia ada 111 juta dan di seluruh dunia ada 2 miliar. Bahkan nih ya, di era sekarang ini, belanja online itu menjadi suatu hal yang digemari oleh warganet Indonesia loh. Oh ya? Iya, ditambah lagi sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang menyediakan situs-situs untuk berbelanja online. Apa aja tuh? Nih, seperti contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan masih banyak lagi.
Di era saat ini, tren belanja online kalau menurut aku sendiri itu sangat penting. Kenapa? Karena selain dapat menghemat waktu di saat kita memiliki kesibukan, kita juga tidak harus datang langsung ke tempat perbelanjaan di mana kita harus ngantri terus sibuk mencari barang-barang yang dapat, apalagi kan itu dapat menyita banyak waktu. Betul banget. Apalagi di era pandemi saat ini, segala hal itu kan harus dilakukan di rumah dan dilakukan secara online atau daring. Nah, bicara soal daring ini, terdapat sebanyak 132,7 juta pengguna internet di Indonesia atau setara dengan 51% penduduk di Indonesia. Hampir sebagian ya. Ya, betul banget. Nah, jenis konten internet yang sering sekali diakses itu adalah sosial media, hiburan, berita, pendidikan, layanan publik, dan belanja online. Nah, media sosial menjadi konten favorit yang paling sering diakses melalui smartphone. Adapun perangkat yang digunakan untuk browsing sebanyak 12,6% melalui laptop, 14,7% menggunakan komputer, 67,8% menggunakan smartphone, 3,8% menggunakan tablet, dan 1,1% menggunakan perangkat lain. Nah, sebanyak 132,7 juta orang menggunakan internet tersebut karena alasan untuk update informasi, pendidikan, pekerjaan, atau mengisi waktu luang, melakukan sosialisasi, mencari hiburan, atau melakukan bisnis. Kebanyakan dari mereka itu menggunakan internet sebagai untuk mencari informasi. Namun tidak sedikit informasi di internet tersebut merupakan hoax. Nah, maka dari itu kita itu mempunyai tantangan nih dalam memerangi hoax. Nah, kita juga perlu memperhatikan langkah-langkah dalam memperhatikan hoax. Salah satunya yaitu kita harus mencek terlebih dahulu sumber informasi yang kita dapatkan, apakah itu merupakan sumber yang terpercaya atau tidak. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang baru kita dapat. Dan yang paling penting nih, kita harus memperbanyak membaca dari berbagai informasi. Karena dengan membaca di berbagai informasi, kita bisa membedakan mana informasi yang benar dan salah. Betul banget. Dahulu kemampuan dasar untuk sekedar untuk membaca, menulis itu mungkin sudah cukup. Tetapi sekarang setiap orang yang terkoneksi ke internet perlu memiliki kecakapan digital. Sebab melalui kecakapan digital yang baik, maka akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah yang positif. Ya, benar banget tuh. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kita sampaikan. Aku Janatun Naim. Aku Tasya Irawan. Sampai jumpa. Bye-bye.